Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Puji Lestari dengan NPM 2315061042. Saya dari kelas PSTIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas akhir dari laporan praktikum judul 3, yaitu mengenai komunikasi data antar dua board Arduino Uno menggunakan protokol SPI komunikasi. Nah, jadi komunikasi SPI dapat disimulasikan di Tinkercad menggunakan dua Arduino Uno dengan metode bit banging SPI. Karena library SPI.h tidak didukung langsung di Tinkercad. Nah, jadi di sini SPI seharusnya menggunakan 4 pin, yaitu SCK serial clock sebagai pengatur timing dari master ke slave, kemudian ada MOSI master out slave in sebagai data dari master ke slave, dan MISO master in slave out sebagai data dari slave ke master, dan yang terakhir ada SS slave slide untuk mengaktifkan slave tertentu. Nah, kenapa pada kali ini pin SS tidak digunakan? Alasannya karena dalam simulasi ini hanya ada satu slave dan kita secara logika langsung mengasumsikan slave selalu aktif. Biasanya pin SS digunakan untuk mengaktifkan salah satu slave ketika ada lebih dari satu slave yang terhubung ke master. Tetapi karena saya hanya menggunakan satu slave, maka SS bisa dilewati atau dianggap selalu dalam keadaan low atau aktif. Nah, di sisi lain, di Tinkercad juga tidak memungkinkan simulasi logika penuh SPI secara hardware, dikarenakan SPI sebenarnya adalah fitur hardware internal dari Arduino. Jadi, kamu membuat SPI secara manual, bit bang in, maka selama master dan slave sepakat, kamu kapan saja mau mulai komunikasi melalui sinyal clock, komunikasi SPI masih bisa berjalan tanpa adanya SS. Oke, kita masuk. Di situ ada master. Nah, masternya ini ada kabel Arduino pertama itu ada kabel berwarna hitam itu sebagai ground yang berfungsi untuk menghubungkan ground ke Arduino. Yang menghubungkan ground dari Arduino ke master ke slave. Nah, kemudian ada itu tuh penting dikarenakan ground itu harus terhubung agar kedua Arduino itu memiliki referensi tegangan yang sama. Dan ada juga kan kabel berwarna biru muda itu adalah SCK sebagai clock. Dia diinisialkan sebagai pin master D3 sebagai slave D3. Nah, jadi dia tuh berfungsi sebagai mengirimkan sinyal clock dari master ke slave. Jadi clock mengatur kapan data dibaca dan dikirim setiap kali naik turun clock. Data ditransmisikan. Kemudian yang ketiga ada kabel berwarna ungu. Dia itu adalah MOSI master out slave in. Dia diinisialkan sebagai master D11 atau slave D11. Nah, dia itu berfungsi untuk mengirim data dari master ke slave. Nah, dia itu jadi akan kan ada bit data dari master kemudian dikirim satu persatu ke slave. Yang keempat ada kabel berwarna merah muda, itu kabel MISO master in slave out. Dia diinisialisasikan sebagai pin slave di D12 atau master 12. Nah, jadi fungsinya itu jalur untuk mengirim data balik dari slave ke master. Nah, slave itu akan merespon dengan
data sesuai waktu clock dari master. Kemudian kita masuk ke penjelasan source code. Nah, jadi penjelasan kode dari program ini bisa kita lihat ada kode yang Arduino sebagai master. Itu ada deklarasi const in SCK pin 13, ada juga const in MOSI pin 11, ada const in MOSI pin 12. Itu tuh sebagai buat mendefinisikan pin SPI sesuai standar Arduino Uno. Nah, kemudian di bawahnya ada pin mode SCK pin sebagai output, ada juga pin mode MOSI pin sebagai output, dan yang terakhir ada pin mode MISO pin sebagai input. Untuk gunanya mengatur arah komunikasi. Jadi master itu mengirim lewat MOSI dan membacanya lewat MISO. Nah, kemudian ada byte data to send sama dengan OB10101010. Jadi data yang ingin dikirim master ke slave itu. Ada juga for in I sama dengan 7, I kurang dari 0, I diinkrementkan, digital word SCK pin low, digital word MOSI pin data to send, delay microscon 50, digital word SCK pin high, in bit received, digital write MISO pin received data, bit received, delay microscon 50, bit bank SPI. Nah, jadi menurut itu tuh nanti ada kondisi di mana menurunkan clock low, ada juga kondisi di mana mengirim satu bit melalui MOSI dan menaikkan clock height, kemudian ada juga membaca bit dari MOSI dan mengulangi sebanyak 8 kali untuk 1 byte-nya. Nah, jadi nanti juga ada serial titik print master untuk mengirim, kemudian serial titik print data to send bin, serial print master menerima, serial titik print received data bin. Nah, jadi dia itu akan menampilkan data yang dikirim dan diterima serial monitor. Nah, untuk yang bagian slave itu terdapat deklarasi pin baris atas atau const in SCK pin 13, ada sebagai clock dari master, ada juga const in MOSI pin 11, data dari master ke slave, dan const in MISO pin 12 sebagai data dari slave ke master. Nah, jadi SCK pin 13 slave membaca sinyal clock dari master, sedangkan MOSI pin 11 itu slave membaca data yang dikirim oleh master. Kalau MISO pin 12 itu sebagai slave mengirim data kembali ke master. Nah, jadi untuk fungsi setup kan ada pin mode SCK pin input, pin mode MOSI pin input, pin mode MISO pin output, dan serial titik begin 9600. Ada itu tuh untuk SCK dan MOSI itu di reset sebagai input karena master yang mengendalikan clock dan mengirim data. Nah, untuk MISO sendiri di reset sebagai output karena slave harus mengirimkan data balik ke master. Nah, ada serial titik begin 9600 itu untuk melihat data yang diterima di serial monitor. Sedangkan untuk fungsi loop sendiri ada byte received data sama dengan 0, ada byte data to send OB11001100. Jadi dia tuh akan menyiapkan variabel untuk menyampaikan data yang diterima dan juga data yang akan dikirim balik ke master. Kemudian loop komunikasi SPI bit per bit.
Terus juga ada perulangan for dengan inisiasi in, i sama dengan 7, i kurang dari 0, kemudian i diinkrementkan. Ada perulangan while, digital write, SCK pin sama dengan long, atau dia tuh akan menunggu clock itu naik. Jadi slide itu tuh akan menunggu sampai clock dari master naik atau racing EDG untuk membaca bit dari MOSI. Nah, ada juga in byte sama dengan digital write atau MOSI underscore pin, itu tuh received data i sama dengan bit. Nah, itu tuh untuk membaca satu bit master melalui satu bit master lalu menyimpan dalam received data. Kemudian ada digital write itu sebagai MISO pin. Nah, jadi data to send itu tuh untuk mengirim satu bit dari data to send ke master melalui MISO pada saat clock sedang high. Kemudian ada perulangan while, digital write, SCK pin high untuk menunggu clock turun. Nah, jadi slave itu akan menunggu clock turun atau falling edge sebelum laju membaca bit berikutnya. Kemudian ada pencetakan hasil serial titik print. Slave itu menerima serial titik print received data bin. Jadi dia akan menampilkan hasil yang diterima dari master ke serial monitor. Pada program di sisi master, data biner 10101010 itu akan dikirim ke slave secara bit per bit melalui pin MOSI. Nah, nanti dan pada saat yang sama, master itu juga akan membaca data balasan dari slave melalui pin MISO untuk setiap pulsa clock yang dikirim lewat SCK. Nah, di sisi slave, data yang dikirim master dibaca dan disusun kembali. Sementara slave itu juga secara bersamaan mengirim data balasan 1100 ke master. Jadi, hasil komunikasi ini ditampilkan di serial monitor, di mana terlihat tulisan seperti master mengirim 10101010 dan master menerima 1100. Ini menunjukkan bahwa komunikasi dua arah berhasil dan di mana master mampu mengirim sekaligus menerima dan secara sinkron dengan bantuan sinyal clock. Mungkin demikian penjelasan dari saya mengenai tugas akhir ini. Semoga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang konsep dasar komunikasi SPI menggunakan Arduino. Saya Cindy Puji Lestari, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.